Tahukah kamu, kenapa lampu lalu lintas di seluruh dunia selalu menggunakan warna merah, kuning, dan hijau? Pernah nggak terlintas di pikiranmu, kenapa tidak dipilih warna lain, seperti biru, ungu, atau bahkan putih? Apakah ini cuma kebetulan, atau ada alasan yang sangat kuat di baliknya? Kalau kita perhatikan, setiap hari kita berinteraksi dengan lampu lalu lintas. Saat berangkat kerja, saat menyeberang jalan, atau bahkan hanya ketika kita naik ojek online. Kita begitu terbiasa, sampai-sampai tidak pernah lagi mempertanyakan, kenapa harus warna itu. Padahal, jawaban dari pertanyaan sederhana ini ternyata punya sejarah panjang, berkaitan dengan teknologi, fisika, hingga psikologi manusia. Untuk memahami asal-usulnya, mari kita mundur jauh ke abad ke-19. Tahun 1868, di kota London, jauh sebelum mobil ditemukan, jalan-jalan sudah sibuk dipenuhi kereta kuda. Persimpangan kota menjadi kacau, dan pemerintah mencari cara untuk mengatur lalu lintas. Dari situlah, lahir lampu lalu lintas pertama. Uniknya, lampu itu tidak memakai listrik, melainkan lampu gas. Warna yang digunakan hanya dua, merah dan hijau. Merah menandakan berhenti, hijau menandakan jalan. Saat itu, sistem ini dianggap cukup inovatif. Namun, ada masalah besar. Lampu gas bertekanan ternyata berbahaya. Dalam satu kejadian, lampu lalu lintas meledak dan melukai seorang polisi yang bertugas. Sejak saat itu, penggunaan lampu lalu lintas dihentikan sementara karena dianggap berisiko tinggi. Barulah di awal abad ke-20, ketika listrik mulai dipakai secara luas, lampu lalu lintas lahir kembali. Tahun 1914, di kota Cleveland, Amerika Serikat, lampu lalu lintas listrik pertama dipasang. Kali ini jauh lebih aman, lebih terang, dan bisa diatur dengan sinyal otomatis. Dari sinilah, lampu lalu lintas modern mulai berkembang, hingga akhirnya menjadi standar di seluruh dunia. Jadi, tahukah kamu, bahwa lampu lalu lintas yang kita lihat setiap hari, ternyata lahir dari eksperimen panjang, bahkan sempat menelan korban. Dan warnanya, bukan dipilih sembarangan, melainkan hasil dari sejarah panjang yang menarik. Warna-warna pada lampu lalu lintas bukanlah pilihan acak. Ada alasan ilmiah dan sejarah yang membuat merah, kuning, dan hijau akhirnya dipakai di seluruh dunia. Mari mulai dari sejarah. Sebelum lampu lalu lintas dipasang di jalan raya, sistem sinyal lebih dulu digunakan di jalur kereta api pada awal tahun 1830-an. Saat itu, warna merah dipakai sebagai tanda bahaya atau berhenti. Logikanya sederhana, merah sudah lama dikaitkan dengan darah dan bahaya, sehingga manusia secara naluriah waspada ketika melihatnya. Warna hijau awalnya dipakai untuk hati-hati, sementara putih justru dipakai sebagai tanda jalan. Namun, penggunaan warna putih menimbulkan masalah. Banyak masinis salah mengira bintang di langit atau lampu rumah sebagai sinyal jalan. Akibatnya, terjadi kecelakaan. Dari situlah kemudian hijau resmi menggantikan putih sebagai tanda aman, dan kuning ditambahkan untuk memberi peringatan. Sekarang mari lihat dari sisi ilmu fisika. Warna merah memiliki panjang gelombang paling panjang dalam spektrum cahaya tampak, sekitar 700 nanometer. Panjang gelombang yang lebih besar membuat cahaya merah mampu menembus jarak lebih jauh dibanding warna lain. Itu sebabnya, ketika digunakan sebagai sinyal, warna merah lebih mudah terlihat dari jauh. Cocok untuk tanda berhenti yang membutuhkan perhatian segera. Sementara itu, warna hijau punya panjang gelombang sekitar 550 nanometer. Warna ini masih cukup terang untuk mudah dilihat, tapi juga memberi kesan menenangkan bagi mata manusia. Karena itu, hijau sangat pas digunakan untuk tanda jalan. Lalu kenapa ada warna kuning? Warna ini berada di tengah-tengah spektrum, dengan panjang gelombang sekitar 580 nanometer. Kuning terlihat sangat kontras dan cerah, sehingga mudah menarik perhatian. Perannya penting sebagai sinyal transisi, memberi tahu pengendara bahwa lampu akan segera berubah menjadi merah, sehingga mereka punya waktu bersiap-siap. Gabungan merah, kuning, dan hijau akhirnya terbukti efektif. Kombinasi ini jelas terlihat, mudah dipahami, dan konsisten dipakai di seluruh dunia. Inilah alasan kenapa lampu lalu lintas tidak pernah berwarna biru, ungu, atau oranye, karena tiga warna inilah yang paling masuk akal, baik secara sains maupun sejarah. Selain alasan sejarah dan sains, pemilihan warna lampu lalu lintas juga erat kaitannya dengan psikologi manusia. Warna bukan sekadar cahaya, melainkan simbol yang memberi pengaruh pada pikiran dan emosi kita. Ambil contoh warna merah. Secara universal, merah hampir selalu diasosiasikan dengan bahaya, larangan, atau sesuatu yang mendesak.
Ketika kita melihat merah, detak jantung cenderung meningkat, tubuh lebih siaga, dan perhatian otomatis tertuju ke arah sumber warna tersebut. Itu sebabnya rambu larangan, tanda darurat, hingga lampu rem kendaraan semuanya menggunakan warna merah. Jadi wajar bila lampu lalu lintas memilih merah untuk perintah paling tegas berhenti. Sekarang bandingkan dengan hijau. Warna ini identik dengan alam, pepohonan, dan ketenangan. Otak manusia merespons hijau dengan rasa aman dan nyaman. Warna ini juga dianggap menyejukkan mata karena posisinya di tengah spektrum cahaya, sehingga tidak membuat lelah. Karena itu, ketika lampu berubah hijau, otak kita menangkap sinyal aman dan siap bergerak. Lalu ada warna kuning. Secara psikologis, kuning adalah warna yang cerah, kontras, dan cepat menarik perhatian. Tidak sekeras merah, tapi tetap cukup kuat untuk membuat orang waspada. Itulah mengapa warna ini dipakai sebagai tanda peringatan di banyak tempat, seperti rambu hati-hati, jaket keselamatan, hingga lampu hazard. Pada lampu lalu lintas, kuning berfungsi sebagai jembatan antara berhenti dan jalan, mengingatkan pengendara untuk bersiap. Yang menarik, respons psikologis terhadap warna-warna ini ternyata konsisten di banyak budaya. Walaupun arti simbolik warna bisa berbeda-beda di beberapa negara, merah hampir selalu bermakna bahaya, hijau melambangkan kehidupan atau aman, dan kuning menandakan kewaspadaan. Jadi kombinasi ini bukan hanya efektif secara teknis, tetapi juga langsung dimengerti oleh otak manusia, dimanapun mereka berada. Inilah alasan mengapa hingga kini, meski teknologi transportasi semakin maju, lampu lalu lintas tidak berubah warnanya. Karena ketiga warna ini bukan hanya mudah dilihat, tapi juga selaras dengan insting dasar manusia dalam menanggapi sinyal visual. Walaupun warna merah, kuning, dan hijau sudah menjadi standar internasional, ternyata lampu lalu lintas punya banyak variasi unik di berbagai negara. Beberapa fakta ini mungkin akan membuat kita tersenyum, sekaligus menyadari betapa pentingnya peran lampu kecil ini dalam kehidupan sehari-hari. Di Jepang misalnya, lampu hijau sebenarnya tidak sepenuhnya hijau. Bahasa Jepang kuno hanya mengenal kata ao, yang berarti biru untuk menggambarkan semua warna biru kehijauan. Akibatnya, ketika lampu lalu lintas diperkenalkan, masyarakat lebih sering menyebut lampu itu sebagai biru, meski warnanya tetap hijau. Sampai sekarang, jika kamu berkunjung ke Jepang, warna lampu jalan akan terlihat cenderung biru kehijauan, berbeda dari negara lain. Lalu di Afrika Selatan, ada istilah unik. Orang di sana tidak menyebutnya traffic light, melainkan robots. Jadi jangan heran kalau mendengar orang lokal berkata, turn left at the next robot. Maksudnya adalah belok kiri di lampu lalu lintas berikutnya, bukan bertemu robot sungguhan. Di Jerman, ada fenomena bernama Ampelmann, yaitu ikon lampu lalu lintas berbentuk pria kecil memakai topi. Desain ini begitu populer hingga akhirnya menjadi simbol budaya Jerman Timur. Setelah reunifikasi, masyarakat menolak menggantinya karena sudah terlanjur ikonik. Kini, Ampelmann bahkan dijadikan souvenir turis yang laris. Ada juga inovasi menarik di negara-negara Eropa. Beberapa kota menambahkan countdown timer di samping lampu lalu lintas, sehingga pengendara bisa tahu berapa detik lagi lampu berubah. Teknologi ini terbukti mengurangi stres pengemudi dan membantu lalu lintas lebih lancar. Di beberapa kota modern, lampu lalu lintas bahkan mulai digantikan dengan sistem pintar berbasis sensor dan kamera. Lampu bisa menyesuaikan waktu otomatis sesuai kepadatan jalan. Namun, meski teknologinya berubah, warnanya tetap sama, merah, kuning, dan hijau. Hal-hal ini menunjukkan betapa lampu lalu lintas bukan hanya alat pengatur jalan, tapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap negara punya cara unik dalam menggunakannya, tapi makna dasarnya tetap universal, merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Kalau dipikir-pikir, lampu lalu lintas mungkin terlihat sederhana. Hanya 3 warna yang bergantian, merah, kuning, dan hijau. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sejarah panjang, sains yang mendalam, psikologi manusia, hingga kebudayaan yang membuat sistem ini tetap bertahan lebih dari 100 tahun. Bayangkan jika warna yang dipilih berbeda. Misalnya, lampu biru untuk berhenti, ungu untuk jalan, atau oranye untuk hati-hati. Mungkin awalnya bisa dipahami, tapi apakah akan seefektif sistem sekarang? Belum tentu. Merah terlalu kuat untuk diabaikan, hijau menenangkan dan memberi rasa aman, kuning jelas terlihat sebagai peringatan. Ketiga warna ini bekerja sama membentuk bahasa universal yang dimengerti semua orang tanpa perlu kata-kata. Dan di balik itu semua, ada pesan penting. Lampu lalu lintas bukan hanya soal mengatur kendaraan, tapi juga melambangkan aturan, kesabaran, dan keteraturan hidup.
Merah mengajarkan kita kapan harus berhenti, kuning mengingatkan kita untuk waspada, dan hijau memberi tanda kapan saatnya bergerak maju. Kalau dipikir lebih dalam, tiga warna ini seperti filosofi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita menunggu lampu berubah, sebenarnya kita sedang belajar disiplin. Setiap kali kita berhenti di lampu merah meskipun jalan kosong, itu tanda bahwa kita menghargai aturan demi keselamatan bersama. Dan setiap kali lampu hijau menyala, kita sadar bahwa ada saatnya kita melangkah, maju, dan bergerak. Jadi, lain kali kamu berhenti di persimpangan dan menatap warna merah, ingatlah bahwa di balik cahaya kecil itu ada kisah panjang tentang sejarah, teknologi, dan psikologi manusia. Dan hijau yang kamu tunggu bukan hanya tanda jalan, tapi juga simbol harapan untuk bergerak ke depan. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena ternyata, ilmu pengetahuan selalu ada di sekitar kita, bahkan dari hal sesederhana warna lampu lalu lintas.